Hello, kita kembali dengan Positive Vibes. Bagaimana kehidupan Anda? Saya harap kehidupan Anda sentiasa menghasilkan gelombang-gelombang positif. Sebab dengan adanya gelombang-gelombang positif, maka kehidupan Anda akan terus berjalan lancar, lebih bersemangat, lebih produktif. Dan Anda sedang mencipta langkah-langkah menuju kepada kejayaan masing-masing. Untuk kali ini, Positive Vibe sharing kepada Anda suatu cerita yang terjadi di New York City, Harlem, di Amerika Serikat. Dikatakan dalam satu cerita yang telah mendapat liputannya begitu luar biasa daripada media massa, yaitu cerita tentang peristiwa kebakaran di New York City, Harlem. Dan di dalam kebakaran yang dahsyat itu, diceritakan bahwa ada seorang perempuan remaja yang buta yang terperangkap di dalam bangunan di tingkat 4. Dan pada waktu kebakaran semakin semarak dan asap menyelubungi bangunan tersebut. Pihak bomba sukar sekali untuk menyelamatkan perempuan yang buta ini karena tangga keselamatan tidak dapat diletakkan pada tempatnya oleh sebab bahaya lain yang berlaku. Maksudnya ada risiko yang besar yang akan berlaku sekiranya dalam suasana tersebut tangga keselamatan dipasangkan. Oleh sebab itu, pihak keselamatan telah menyediakan jaring keselamatan untuk menyambut saja sesiapa yang berani terjun dari tempat masing-masing, termasuklah remaja perempuan yang buta ini. Dan apa yang berlaku? Ketika para penyelamat menggunakan pembesar suara memanggil supaya anak perempuan yang buta ini keluar dari tingkap terjun ke bawah, maka mereka tidak dapat memberikan keyakinan kepada anak perempuan yang buta ini untuk terjun. Tetapi seketika itu tibalah bapaknya dari tempat kerjanya dan terus bergerak kepada pegawai keselamatan yang sedang memegang pembesar suara dan dia berkata kepada anaknya, "Anakku, terjun dari tingkap itu ke bawah sebab ada jaring keselamatan sedang menunggu di bawah dan engkau pasti akan selamat." Seketika itu juga anak buta yang dimaksudkan tadi keluar dari tingkap dan terjun ke bawah dengan tenang. Sehingga ketika jaring keselamatan menyambutnya di bawah dan diperiksa pada keseluruhan badannya, dia tidak mengalami apa-apa kecederaan. Kenapa? Karena dia telah terjun dengan rileks sehingga dia selamat tanpa mengalami kecederaan. Baik, sekarang saya tunjukkan tempat ini. Inilah New York City, Harlem yang terbakar pada waktu itu. Dan ketika anak yang sudah tenang itu ditemu ramah oleh pihak media, anak itu ditanya oleh pihak media, mengapa sewaktu anggota keselamatan memberi perintah kepada Anda untuk terjun dari tingkap itu, Anda tidak mau berbuat demikian. Tetapi ketika Bapak Anda yang berseru melalui pembesar suara itu, Anda telah terjun tenang dan mengikutnya tanpa masalah. Anak itu dengan tenang mengatakan, "Saya tahu mereka penyelamat, tetapi saya tidak punya apa-apa pengalaman untuk mempercayai mereka. Tetapi ayah saya, ketika saya mendengar suara ayah saya berbicara, maka saya ingat bahwa bapak saya seorang yang baik, seorang yang selalu bercakap benar,
dan memberikan apa yang saya perlukan. Saya mempunyai pengalaman dengan Bapa saya. Sebab itu saya percaya apa yang dia katakan. Wah, itu satu jawaban yang luar biasa. Mari kita lihat tips vibes pada kali ini. Di sini mengatakan kepercayaan tidak terbina oleh kata-kata, ia terbina dari pengalaman baik yang datang dari hasil tindakan kata-kata yang diucapkan. Merujuk kepada peristiwa yang berlaku kepada anak gadis yang buta itu. Dia tahu yang memanggilnya adalah pihak keselamatan. Tetapi tidak ada pengalaman pribadinya yang dia boleh sandarkan untuk mempercayai perintah yang diberikan. Tetapi, sungguh pun dia buta, dia sudah bersama-sama dengan bapaknya selama hidupnya. Dan bapaknya hadir, memberikan kasih sayang, memberikan dia sesuatu yang luar biasa. Sehingga kepercayaan itu terbina oleh sebab hubungan dan pengalaman yang baiknya dengan bapaknya sendiri. Saudara-saudara, kepercayaan tidak selalu dimenangkan dengan kemanisan kata-kata atau kata-kata yang luar biasa. Tetapi kepercayaan datang dari pengalaman baik bersama-sama dengan orang tertentu di dalam kehidupan kita. Saya tidak kata Anda tidak boleh mempercayai sesiapa sahaja. Tetapi pilihan untuk mempercayai orang-orang di sekeliling Anda adalah mereka yang telah membina bersama Anda pengalaman-pengalaman baik, di mana Anda tahu bahwa orang itu telah melaksanakan apa yang dia katakan kepada Anda di masa-masa lalu. Pikir-pikirkan, mana tahu dia berguna di dalam proses Anda membuat keputusan-keputusan di dalam hidup Anda. Sampai berjumpa lagi kepada Anda di masa hadapan.